Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A. Abdurrahim dalam hal ini sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Presiden Direktur untuk tahun 2020-2021. Saya tugas didampingi oleh Mas Arif Rahman sebagai Sekretaris Panitia Penyelenggara. Kami bertugas untuk mensukseskan acara pemilihan direktur atau presiden direktur Sintak pada masa 2020. Semua di audiens ini menyiapkan pertanyaan sesulit apapun, silakan. Karena calon akan menjawab dengan singkat. Hanya ada waktu 1-2 menit untuk menjawab. Kira-kira seperti itu. Peraturannya akan saya jelaskan setelah calon sudah akan hadir di belakang saya. Demikian akan saya panggilkan calon-calonnya. Mas Arif, silakan. Kita sambut calon nomor urut 1, Iksan Nendi. Calon nomor urut 1 telah menyiapkan pamflet, namanya APK, alat peraga kampanye. Oke, nomor urut 2 sudah siap? Satu, diingat nomor urut 1. Berikutnya nomor urut 2, Saiful Anwar. Sudah, Mas Arif. Selanjutnya calon nomor 4, Askarno. Terakhir nomor urut 5, Dedi Setiawan. Silakan. Sini aja. Berdiri. Berdiri. Jelaskan. Ini yang berdiri. Maksudnya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kawan-kawan semua memberikan kesempatan kepada saya sendiri untuk memaparkan atau mencalonkan diri sebagai Presiden Direktur tahun 2020-2021. Syntax Corporation Indonesia easy for everyone. Terima kasih. Visi yang saya usung yaitu menjadi perusahaan terkemuka Indonesia berbasis driving organization pada tahun 2021. Saya ambil kenapa driving organization, yaitu organisasi yang bergerak. Kemarin belajar, sekarang bergerak. Bagaimana bergerak? Bergerak dalam artian sesuai dengan rencana strategi yang saya buat dan tujuan yang saya buat. Mengambil ini sesuai dengan kemarin saya menjabat sebagai Ketua OSP, organisasi sekolah penggerak, di mana di situ bagian keempat dari Kemendikbud, Nadiem Makarim mengatakan bahwasanya organisasi bergerak ini untuk merdeka belajar, mendukung merdeka belajar. Bagaimana merdeka belajar? Bagaimana di kita di Syntax agar bisa merdeka. Merdeka dalam artian semuanya punya peluang, punya kompetisi di dalam sebuah holding, cabang dan sebagainya untuk bisa meraih kesempatan sukses secara bersama. Misinya yaitu saya ada 5. Yang pertama yaitu religius, bagaimana organisasi berjalan. Yang pertama kali yaitu berdasarkan pada prinsip Islam. Yang kedua bagaimana tata kelola atau governance, sistematis atau pengelolaan yang sistematis, yang transparan, adil dan akuntabel. Fungsi organisasi yang tertib administrasi, bagaimana jika tertib administrasi semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya miskomunikasi dan minim dari komplain yang diterima. Ada 5, kemudian tujuannya bagaimana tercapainya tata kelola atau governance yang unggul. Kenapa saya
di sini menentukan program marketing berbasis digital melihat tahun 2018. Sebenarnya digital marketing itu muncul tahun 2018 dan pada saat seperti ini yaitu digital marketing harus menjadi poin yang sangat besar. Karena kenapa? Saya melihat pasar Tanah Abang saja yang di situ pusat grosir tahun 2020 sekarang ini 60% itu keuntungannya anjlok atau mengalami kerugian 60% digital marketing. Makanya sekarang kenapa memilih digital marketing, yaitu minim resiko dan minim biaya. Tidak perlu ada kita ada sewa tempat dan sebagainya. Makanya digital marketing sangat bisa diandalkan pada saat kondisi seperti ini. Apalagi kondisi saat ini belum normal sepenuhnya, baru dikatakan new normal, tatanan kehidupannya berbeda dan sebelumnya. Kemudian potensi dan masalah, potensinya ada beberapa. Pemanfaatan dunia digital marketing, kemudian SDM yang dapat dimanfaatkan potensinya yang sangat banyak. Kemudian permasalahannya yaitu tidak meratanya kemampuan dan kompetensi dari setiap divisi. Setiap pengerjaannya itu masih dipegang oleh beberapa orang, kompetensinya belum menyeluruh. Jadi belum ada keselarasan semuanya. Kemudian program kerja yang saya usung ada 5. Bagaimana penguatan sumber daya manusia agar adil, dan kemudian ada penguatan marketing. Mohon maaf ya. Ya, selanjutnya itu penguatan investasi perusahaan. Bagaimana di sini SDM-nya meningkat, kemudian marketingnya juga meningkat, marketingnya konvensional dan kemudian digital marketing, karena di sini kita mempunyai SDM yang sangat unggul. Kalau tidak dimanfaatkan sangat percuma, apalagi dengan kondisi yang saat ini. Kemudian investasi perusahaan, bagaimana yang mahasiswa-mahasiswa ini bisa secara mandiri dan memikirkan bagaimana intelligence kapitalnya itu jalan. Bagaimana dia tentang pemikiran uang dan kemudian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada GoFull Lovers yang sudah saya apresiasi penuh atas dukungan dan supportnya. Oke, langsung saja. Mohon perhatian dan fokusnya. Saya minta perhatian dan fokus. Kan Sintak Corporation Indonesia ke Go Internasional. Inovasi dan berkarya. Visi ini akan didukung dengan 4 poin. 4 poin. 4 poin selanjutnya yang akan saya sampaikan untuk mendukung atau menjabarkan dari visi yang tadi. Pertama, dapat menuansai seluruh personilnya agar secara konsisten dapat mengaplikasikan filosofi REACH dalam menjadikan pusat informasi Sintak Corporation ini dengan nuansa-nuansa yang berpikir secara kaya, berpikir bagaimana kita selalu mempunyai jiwa dan filosofi pengembangan diri. Yang kedua, menjadikan sumber daya manusia yang profesional, ahli, dan kompeten di bidangnya. Kita tidak akan menuntut personal yang tersebut menjadi sesuatu yang berbeda. Kita akan terus mendorong, kita akan terus mendukung dengan sesuai kompetensi yang dimiliki. Tentu di kompetensi yang mereka sukai, yang mereka ahli di dalam bidangnya. Misi yang ketiga, dapat secara konsisten menjaga kepercayaan seluruh klien dengan memberikan pelayanan prima. Kita bergerak di bidang jasa dan barang. Tentu kita terus berkomunikasi, terus kita bekerja sama dengan klien-klien kita. Sampai saat ini kurang lebih kita sudah mendapatkan klien 500. Nah, dari sinilah kita secara konsisten menjaga kepercayaan mereka agar mereka terus merepeat order ke kita dan terus kepercayaan mereka terhadap kita ditingkatkan. Yang terakhir dari misi saya, menegakkan norma dan kode etik serta aturan organisasi. Kita sudah punya kode etik, kita sudah punya aturan, akan tetapi kita belum bisa menegakkan secara mandiri. Maka saya di sini dengan mendukung visi yang tadi,
menegakkan kembali aturan-aturan kayak sholat duha berjamaah, ngaji amuk berjamaah kita laksanakan kembali dan menghargai apa-apa yang sudah kita buat sampai saat ini. Nah, rencana capaian saya ada 3. Yang pertama, meningkatkan manajemen kinerja SCI. Yang kedua, meningkatkan rasio tata organisasi SCI. Dan yang terakhir, meningkatkan karya dan inovasi SCI. Langsung saja dari 1, 2, 3 ini, saya akan fokus kepada meningkatkan karya dan inovasi SCI yang ini berkesinambungan dengan visi saya. Ada Saturday Holiday. Maksudnya apa? Jadi setiap hari Sabtu, teman-teman itu boleh mengajak rekannya, keluarganya, temannya, saudaranya untuk bukan untuk bisa bercengkrama di sini. Karena apa? Karena mereka akan memiliki rasa bangga, mereka akan memiliki rasa kagum terhadap capaian teman-teman yang ada di sini. Kok bisa ya, Mas? Bisa waktu 1 menit. Bisa bekerja dengan kantor yang sehebat ini, dengan yang seluas ini. Read Book. Saya akan membuat program yang mana dari teman-teman setiap 1 bulan atau 2 bulan mengkhatamkan salah satu buku dan itu akan mendapatkan fee. Dengan ketentuan berlaku apabila ada rangkuman dan lain sebagainya. Yang ketiga, fee new idea. Kita secara terbuka menampung dan menerima ide-ide yang itu untuk berkembangnya Sintak lebih maju dan lebih maju. Apapun ide itu, dari mulai kecil dan besar, sampaikan saja, nanti kita bodoh apakah ini ide yang bagus atau tidak, kita akan dapatkan fee untuk yang menyumbangkan ide tersebut. Yang terakhir ini yang lebih menarik, fee cuma-cuma. Fee cuma-cuma ini merujuk kepada integritas teman-teman. Udah bisa. Para pendukung mohon tenang, kita langsung mulai. Waktu akan berjalan setelah kata pertama diucapkan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Dewan Pakar Bapak Taufik Budiwan, kemudian kepada tim KPPS yang sangat luar biasa menyelenggarakan dan Mas Arif. Begitu juga dengan saya dan teman-teman saya di sini pasti sudah menyusun range visi dan misi dengan sangat luar biasa. Artinya di dalamnya ada kesubuhan. Nah, maka dari itu saya menghimbau dan mengajak teman-teman untuk bagaimana bisa memilih itu untuk menjadi pemilih yang cerdas. Artinya memilih tidak atas dasar suka atau tidak suka. Dasar kedekatan, tapi pilihlah ketika memang yang disampaikan adalah memiliki program yang jelas, program yang realistis dan terarah. Oke, baik, saya langsung buka ya program visi dan misi untuk 1 tahun. Ketika mungkin nanti saya terpilih, visinya adalah di sana ada kata-kata 2, yaitu establish dan creative intelligence. Establish dan creative intelligence ini saya ambil dari milestone. Bagaimana di tahun 2020 ini Sintak harus creative intelligence dan menuju 2021 yaitu establish atau mapan. Artinya mapan apa? Mapan adalah mapan organisasi dan mapan teman-teman semua. Untuk mencapai itu semua teman-teman, kita perlu bekerja sama dan kita perlu berkolaborasi. Ada 3 hal sasaran yang akan saya lakukan. Pertama adalah peningkatan omset dan profit. Kita perusahaan bisnis, no treat kalau kita nggak butuh yang namanya profit. Jadi bagaimana sasaran pertama saya adalah peningkatan profit dan omset. Maka program-programnya adalah bagaimana kita akan membuat peta marketing. Saya akan kumpulkan pimpinan-pimpinan divisi untuk membuat
sebuah peta marketing yang terarah dan realistis untuk 1 tahun ke depan. Kemudian, karena ini adalah era digital, maka sudah dimulai dan diinisiasi oleh Komisaris Utama kita bagaimana kita membuat yang namanya mobilisasi online atau marketing mall. Nah, maka bagaimana saya akan mengoptimalkan itu, termasuk di dalamnya adalah CEO. Jadi nanti setiap divisi itu akan lebih memperdalam mau itu seperti apa, CEO itu bagaimana. Itu seperti itu. Kemudian, Mas boleh langsung bawah. Oke, itu teman-teman bisa silakan dilihat program-programnya. Kemudian yang kedua adalah untuk kita bisa meningkatkan omset, kita tidak terlepas dari bagaimana mengembangkan SDM. Jadi bagaimana fokus yang kedua adalah pengembangan SDM. Itu baik secara mental, spiritual, dan juga secara kecerdasan. Secara mental, teman-teman bagaimana nanti akan mendapatkan pelatihan, baik itu motivasi, pengembangan diri maupun kompetensi. Kemudian secara kecerdasan, bagaimana nanti teman-teman yang mungkin sudah lulus S2 atau S1 akan mengcoaching klinik teman-teman yang kesusahan dalam membuat tugas akhirnya. Jadi semua akan kita fokuskan, Mas, tahu? Ke pengembangan SDM. Oke, kemudian yang ketiga, nanti silakan bisa dibaca. Yang ketiga adalah bagaimana 1 menit lagi. Ya, kita akan penguatan di manajemen dan pengembangan organisasi itu meliputi bagaimana dokumentasi itu secara jelas. Kemudian kita akan mengembangkan setiap divisi, holding maupun cabang. Mungkin teman-teman berkata, ini beneran nggak sih sebetulnya? Oke, teman-teman kalau untuk melihat bagaimana ini bisa terrealisasi atau tidak, lihat rekam jejaknya. Lihat apakah dia orang yang komitmen, lihat apakah dia yang integritas. Mungkin barangkali sebagian dari teman-teman di sini pernah melihat bagaimana saya mengerjakan sesuatu sampai selesai. Sampai tengah malam, kalau belum selesai, saya nggak akan bisa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penulis, tim HPPS dan rekan-rekan CV Sinta Korporasi Indonesia yang selalu bersemangat. Langsung saja, langsung ke visi-misi. Ya, langsung. Dalam kesempatan ini, visi yang saya usung dalam pencalonan calon presiden direktur adalah tercapainya visi dan misi CV Sinta Korporasi Indonesia yang tercermin dengan adanya pemaparan perusahaan dan SDM. Kata kunci yang saya usung dalam visi ini adalah pemapanan perusahaan dan SDM. Ini relevan dengan milestone dari Sinta pada tahun 2021, yaitu establishment. Nah, untuk mencapai visi tersebut maka ada 4 hal yang ingin kita lakukan. Yang pertama adalah menjalankan budaya kerja pada seluruh kegiatan di lingkungan perusahaan, sebagaimana yang telah kita ucapkan setiap hari di setiap pagi tepatnya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Ingat, kita adalah organisasi formal, organisasi yang menjalankan operasionalnya berdasarkan pada pedoman dan aturan, bukan berdasarkan pada inisiatif belaka. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi dan kualifikasi SDM yang relevan dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, melakukan inovasi produk sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan mitra. Nah, kemudian sebelum berbicara mengenai program kerja, izinkan saya untuk memaparkan deskripsi hasil analisis dari CV Sinta Korporasi Indonesia. Karena program kerja yang realistik adalah program kerja yang dihasilkan setelah melihat analisis. Jadi bagaimana kita melihat keadaan CV Sinta yang saat ini termasuk potensi dan permasalahan, kemudian itu diramu menjadi sebuah program kerja. Yang pertama adalah analisis
di internal perusahaan. Di sini ada beberapa potensi yang memang saya melihat sebagai sesuatu yang objektif. Yang pertama adalah bahwa produk dan jasa yang sangat komprehensif dan menjangkau kebutuhan semua instansi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hampir semua produk dan jasa yang ada di Sintak muncul atas kebutuhan, bukan sebagai penawaran belaka. Artinya ada kebutuhan, kemudian kita terjemahkan menjadi sebuah produk. Itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, SDM yang ada di Sintak berada pada usia yang sangat produktif dan menyukai tantangan. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, yang keempat, sistem pekerjaan yang didasarkan pada aspek religius, penerima, inovatif, kreatif, dan totalitas. Dan yang terakhir, ini yang menjadi salah satu menurut saya kelebihan dari CV Sintak Corporation, adanya pimpinan yang sangat karismatik dengan ide yang sangat brilian untuk pengembangan perusahaan. Lanjut. Nah, tapi jangan dilupakan, ada permasalahan yang memang harus kita atasi selain dari potensi yang saya jelaskan di atas. Ada 5 yang permasalahan yang menurut saya menjadi satu yang sangat urgent, salah satu yang sangat urgent. Yang pertama adalah adanya multiperan dari pimpinan, yaitu dia sebagai kreator, menjabat sebagai eksekutor, dan menjabat sebagai evaluator. Nah, ini menjadi satu kelemahan. Karena kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, maka ide-ide yang sangat bagus tidak akan terrealisasikan dengan baik. Kemudian yang kedua, belum terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi secara optimal. Yang ketiga, sebagian besar kinerja dilakukan berdasarkan atas asas inisiasi personal dan kesepakatan. Kemudian yang keempat, peningkatan kompetensi SDM. Yang kelima, eksistensi perusahaan dan media sosial yang belum 1 menit lebih maksimal. Lanjut ke sasaran. Nah, berdasarkan analisis tersebut, maka ada 4 hal yang menjadi sasaran dalam 1 tahun ke depan. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan melalui mutu dan heterogenitas produk. Yang kedua, peningkatan investasi dan aset. Yang ketiga, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM. Dan yang keempat adalah peningkatan kegiatan kemitraan dan relevan dengan tujuan perusahaan. Nah, 4 sasaran ini bisa dicapai dengan 4 strategi yang di bawahnya. Nah, ini 4 strategi yang sudah kita rancang. Yang pertama, operasional dan fungsional, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen pemasaran. Terima kasih. Ya, silakan waktu berjalan setelah kata pertama diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 adalah salah satu filosofi di mana rukun Islam ada 5. Menurut lagu Ilir-Ilir, jadi rukun iman itu lunyu-lunyu penekno kanggo basu dotot iro. Program yang saya lakukan ini adalah butuh perjuangan karena licin itu artinya banyak sekali tantangan dan rintangan. 5, saya mengusung bahwasanya Sintak jadi corporate 5.0 bukan 4.0. Visi misi saya adalah atas Mas Arif towards an established company, sesuai dengan milestone yang telah kami rancang bersama-sama, yaitu menjadi perusahaan yang mapan. Kita lihat, saya punya 5 program. Yang pertama adalah skill center. Kita memiliki skill center. Kita mengakomodir seluruh SDM yang belum mempunyai skill, lalu kita akan akomodir. Saya dibantu oleh direktur SDM yang benar-benar mengurus SDM. Bukan direktur yang mengurus borang, mengurus jurnal dan lain sebagainya. Kedua adalah marketing weapon, senjata marketing. Saya punya direktur marketing, saya akan angkat itu, dia mengurus marketing full semuanya. Tidak ada pikiran kemana-mana, full semuanya. Mengaudit seluruh alat marketing, divisi, holding, cabang dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah catch new request, tangkap permintaan baru. Apa itu? Ada beberapa hal-hal inovasi baru yang kita lakukan tapi belum ditangkap. Contoh ada kesehatan dan lain sebagainya, itu belum ditangkap. Nah, maka dari itu kita optimalkan ads. Semua kita, saya mudah-mudahan ads sehari 5 juta per divisi. Ads-nya 5 juta per divisi, jadi semuanya ads semuanya. Yang keempat adalah international audit. Februari kemarin, komisaris muda kita sudah menjadi sertifikat audit internasional.
saya akan memohon kepada Pak Komisaris Muda untuk menurunkan ilmunya kepada kita semua agar kita menjadi perusahaan bertaraf internasional. Semuanya audit. Kelima terakhir adalah work culture 5.0. Sistem terlambat, sistem duha, sistem inovasi, sistem semuanya itu ada di sini semua. Memadukan corporate culture atau budaya organisasi dengan sistem, semuanya kita padukan semuanya. Bagaimana caranya? Jadikan saya dulu, baru saya tetap saya. Next. Jika saya berambisi, kalau ini belum terlaksana maka saya gagal. Saya dan teman-teman akan berusaha untuk memiliki kas 1 miliar Sinta. Dalam mengendap. Yang kedua, kas divisi minimal 300 juta. Mengendap, tidak usah diapa-apain, mengendap 300 juta. Cabang 50 juta dan kas holding 75 juta rupiah. Jika keempat ini tidak terrealisasikan, berarti saya gagal. Terserah mau dipilih lagi atau terserah seperti apa. Yang penting saya gagal. Bagaimana caranya supaya berhasil? Saya dibantu, saya dijadikan. Tahun depan belum jadi, ya dipilih lagi. Ini master. Tadi ada yang semester. Semua program dari keempat calon ada fee cuma-cuma, fee rate buku, ada lagi establish mapan, semuanya. Tenang, kita selesaikan dulu. 9 program. Selesaikan dulu pemaparannya. Semuanya sudah terakomodir di program saya semuanya. Mau driving, bergerak jadi merdeka, ada di culture 5.0. Fee cuma-cuma juga kita bisa ada juga di internal audit. Jika auditnya bagus maka kasih fee. Ada lagi manajemen, bagus sekali, misalkan ada juga. Buktinya adalah tadi 1 miliar kas Sinta. Kemudian saya, bagaimana cara menerjemahkan ini? Pilih saya dulu, saya jelaskan semuanya. Next. Terus dikit lagi. Ini juga sama. Terus stop. Ini ada buku, ada app, ada kunci, ada foto, ada video, ada bisnis. Semua terangkum di program saya. Bagaimana caranya? Oke. Saya ikhtiar dengan kawan-kawan semua agar bisa mengembangkan yang pertama CO5 yaitu kompetensi. Yang kedua adalah LO5 love. Kedua ini menjadi nilai tambah bagi kita untuk menjadi kita maju. Terima kasih.